Sadaqallahul azim. Ngobrol lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan sholat ya. Hafizu ala sholawatin ay ala khamsi biadaiha, jagalah oleh kalian sholat, seolah-olah jagalah sholat, laksanakan sholat, nanti sholat yang akan menjaga kita. Itu seolah-olah begitu ya, nanti ketemu kita di sini. Biadaiha fi awqatiha kamilatal arkan wasyurut wa hadhil muhafazah takunu bainal abdi war ka'annahu qila lahu ihfaz as-shalah liyahfazuka illa lahu. Jadi kalau memang kita mau menjaga sholat, kemudian sholat ada waktu-waktunya tepat ya, di dalam waktu sholat. Duhur ada waktu duhurnya, asar ada waktu asarnya, semua punya waktu. Maka disempurnakan dengan cara apa? Disempurnakannya kita harus mengetahui rukun-rukun sholat. Wasyurut, kita harus paham syarat-syarat sholat. Syarat sah sholat diantaranya bajunya suci, tempatnya suci, badannya suci, tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat. Syaratnya Islam. Kalau orang kafir, walaupun dia sujudnya 1000 kali tetap nggak diterima sholatnya. Itu namanya syarat sah sholat. Islam. Kemudian kalau yang ditulis balik, berakal, ya soleh, umpamanya sholat jentar jentul kita nggak diterima karena kurang syaratnya tidak berakal. Ya. Harus paham syaratnya. Kebetulan kemudian menghadap kiblat itu syarat ya. Itu Pak Ustadz yang apa tuh yang gila itu, orang-orang gila katanya nggak ada pertanyaan Pak Ustadz, bener? Ya, jadi untuk orang gila itu masuk ke dalam hadis rufi al-qalam, diangkat tuh catatan malaikat dari orang yang 3. Anasalasin. Pertama adalah ketika gila. Yang kedua masih kecil, masih usia belum balik. Kemudian yang selanjutnya adalah jika sudah pikun. Kewajibannya. Iya, kewajibannya. Oh. Apakah nanti orang gila itu di mana posisinya? Nanti tergantung gilanya. Ada gila yang permanen dari awal sampai akhir, ada gila di pertengahan. Nanti itu yang dihitung. Tergantung gilanya, kapan tuh gilanya. Jadi mau gila jangan ya. Enggak mau Pak Ustadz, mau pengen normal. Kayak orang-orang biasa, saya pengen normal Pak Ustadz. Maka kalau rukunnya sudah dipahami, rukun sholat ada yang menyatakan 14, ada yang menyatakan 18. Seringkali disolawatin kalau di kampung-kampung zaman dulu. Niat takbir ngadem, niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara sujud, kemudian tumakninah, kemudian duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, baca sholawat, baca salam yang pertama. Itu rukun sholat. Itu harus hafal tuh kita. Oh, kita sedang membaca Al-Fatihah, berarti rukun. Kita mengucapkan niat dalam hati, oh kita sedang melaksanakan rukun. Bisa dan mampu membedakan mana rukun mana sunnah, itu juga bagian daripada syarat. Jadi sebelum sholat kita pahami rukun dan sunnah. Kok kalau begitu susah sholat, harus hafal dulu rukun sholat, harus bisa tuh membedakan mana rukun mana sunnah. Insya Allah.
Allah. Sepanjang ada pengajian itu yang menjadi makmum. Ke situ lagi ya. Maka jawabannya di sini wahadhil muhafadzah, ini penjagaan dalam kalimat hafiz, jagalah, seolah-olah itu dikatakan ihfaz as-shalah, jagalah olehmu shalah, liyahfazuka, maka salat akan dijaga kamu. Gitu. Kalau orang salat berarti salat yang akan menjaga kita, karena salat endingnya atau finishingnya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat juga awwalu ma yuhasabu bainal abdi as-sholah. Jadi kalau sholatnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, kemudian di situ ada tauhidnya, di situ ada fikihnya, di situ ada akhlaknya, insya Allah orang yang senang dengan sholat hasilnya diantaranya tawadhu, rendah hati bukan rendah diri. Jadi semuanya itu harus ada dasar. Mana dasarnya ketaatan? Ada yang namanya khauf. Khauf itu takut. Takut bisa muncul kalau sudah mengenal sifat-sifat Allah. Kita ini diadakan oleh Allah. Kata ada pun tidak mendahului Allah. Bahkan kata ada yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah wajib adanya karena adanya alam semesta, ada ciptaannya. Semua ciptaan Allah adalah wujud adanya Allah. Kalau yakin itu tinggal berterima kasihnya kepada Allah. Allah kalau cabut itu angin sealam dunia mati semua, karena manusia butuh angin. Manusia sealam dunia tidak kentut, iya rumah sakit penuh nanti. Gitu. Karena kentut pun bagian daripada nikmat dan wajib disyukuri. Iya. Kalau enggak kentut masuk angin. Iya. Sakit perut. Sakit. Iya, besok ke rumah sakit kita. Angin mahal rumah sakit ya, satu tabung kecil ya 2 juta. Kemudian di dalam sholat itu banyak sekali, terutama di 8 itu ya, saat kita duduk antara 2 sujud ada 8 doa. Robbi firli, ampunilah dosa. Robbi firli warhamni, turunkan rahmat. Wajburni, tutupi aib. Warfa'ni, angkat derajat. Wahdini, berikan hidayah. Wa'afini, sehatkan badan. Wa'afani, berikan ampunan. Nah, itu luar biasa. Karena di dalam sholat komplit. Maka kalau dipertanyakan zikir yang paling sempurna ya sholat. Gerakannya sholat, hatinya gerakannya zikir, hatinya zikir, ucapannya zikir. Jadi kalau dipertanyakan zikir yang paling bagus itu adalah sholat. Maka la ilaha illallah itu statusnya nomor 2. Afdhalul dzikri ba'dal Quran. Setelah membaca Al-Quran paling utama zikir adalah la ilaha illallah. Hanya cerita la ilaha illallah ada 2 riwayat. Ada yang Allah riwayatnya diambil daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada la ilaha illallah diambil riwayatnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada Qadariyah Naksabandiyah disatukan oleh ulama Indonesia, namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Punya murid Syekh Abdul Karim orang Banten. Punya ponakan namanya Syekh Nawawi Tanahara. Kemudian menyebar kemana-mana dari Syekh Abdul Karim. 3 murid di Indonesia, ada yang di Banten. Ya, yang di Banten biasanya Syekh Asnawi, karena Syekh Nawawi nggak kembali ke tanah air, wafat di sana. Ada yang di Cirebon, ada juga yang di Jawa. Yang larinya ke Abah Anom itu dari Cirebon. Yang di kita nih, yang di Banten itu ngambilnya sejarahnya dari Syekh Asnawi Cari. Jadi zikir pun banyak. Harus kenal tuh guys di situ. Enggak kenal, ya harus dicari tahu supaya kenal gitu. Pelan-pelan, tapi jangan sekaligus. Jadi ketika bicara sholat, maka sholat itu terkadang susah ya. Maka di sini dijelaskan sholat yang khusyuk itu tergantung hatinya. Jika hatinya khusyuk wal jawari, maka akan berpengaruh terhadap jawari, seluruh anggota badan menjadi khusyuk.
Maka sering saya sampaikan al-qalbu ma'danul amal. Jadi yang namanya hati adalah sensor yang menyeluruh, menyinari seluruh jiwa raga kita. Jadi berawal di hati. Karena hati tidak ada yang mampu mendeteksi, termasuk malaikat yang mampu mendeteksi hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini panjang nih tafsirnya ya. Tapi nggak apa-apa nih, sambil sekalian fikih ya. Kemudian kita lanjut. Wassalatil hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Ini ada tambahan wusta. Wusta ini namanya sholat pertengahan. Ada yang menyatakan sholat subuh, ada yang menyatakan sholat asar. Karena sholat asar itu adalah sholat pertengahan. Kenapa disebut pertengahan? Karena ganti shift. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang ganti shift, termasuk malaikat pun ada ganti shift. Ada malaikat penjaga yang ditugaskan di siang hari, ada malaikat yang ditugaskan di malam hari. Nah di sholat asar itu pergantian shift. Malaikat yang siang istirahat, malaikat yang malam kerja. Gitu. Ya Bang Jack ya. Bukan manusia saja yang punya shift, malaikat pun ada shiftnya. Jadi malaikat gantian Pak Ustaz. Begitu. Gantian tugasnya dia. Ilahiyah sholatu subhi wahiyya qaul. Nah ini Sayyidina Ali tetap ada di sini. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas, kemudian Sayyidina Jabir, wa Abi Umamah. Kemudian wahu minas sahabat itu adalah kelompok daripada sahabat yang berpendapat bahwasanya sholat musuh adalah sholat subuh. Taus, kemudian wa'aqa, wa ikrimah, wa mujad, wa hum tabi'in. Mereka adalah kelompok tabi'in yang menyatakan berpendapat sholat subuh adalah wusta. Wa huwa madhab syafi'i. Tuh. Kemudian itu diakui dasar pengambilan daripada madhab Imam Syafi'i. Tuh. Fa innaha awalaha yaqamu fi dholam. Karena kaitan dengan sholat subuh adalah awal daripada hilangnya kegelapan. Ustaz mau nanya. Iya. Kalau sholat 4 rakaat, lupa rakaatnya, gimana Ustaz? Kita sholat tuh lupa rakaatnya. 3 apa 4? 1 apa 2? 2 apa 3? Maka kalau lupa rakaatnya, yakinkan dalam hati kita yang sedikit, ambil yang sedikit. Kalau kita ragunya antara 2 dan 3, maka ambil yang 2. Kalau kita ragunya antara 3 dan 4, ambil yang 3, ambil yang sedikit. Tetapi sunnah disunahkan dengan sujud sahwi, diakhiri dengan sujud sahwi. Kapan itu sujud sahwi dilakukan? Saat selesai membaca doa tasyahud. Umpamanya tasyahudnya panjang. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil wa min fitnatil mahya wa mamat. Baru assalamualaikum. Jangan salam dulu, sujud dulu. Sujud bacaannya subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. 3 kali subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. 1 lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Duduk antara 2 sujud. Kemudian baca doa rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Sujud lagi, bacaannya sama subhanalladzi la yanamu wa la yasbu 3 kali. Kemudian bangun lagi, langsung salam assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya. Kok itu sholatnya begitu? Jangan-jangan aliran sesat, berarti belum ngaji di musala Al-Hidayah. Gitu ya. Kenapa? Ngomong itu kan imamnya itu kadang-kadang 5 kali dia nggak sadar ngikutin aja itu, nggak sadar, nggak tahu juga atau nggak tahu. Ya, yang yakin
Kalau makmumnya yakin imamnya adalah 5 rakaat atau aturan harus hanya 4 jadi 3. Makmum yang yakin pada saat itu harus melakukan nambah lagi 1 kali 3. Gimana? Caranya Jangan gimana biasanya. 5 rakaat. Ya. Menurut kita 5 rakaat. Ya. Udah diingetin. Ya, tapi dia masih jalan terus. Oh, berarti kita tetap ya, karena sholat menurut Keyakinan. yakin kita 4 rakaat. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngikutin imam. Nggak ikuti imam. Yang mengikuti imam silahkan, tetapi harus ikut sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwi. Ada dua kaul. Boleh kita mengadakan langsung uluk salam atau salam selesai sholat, setelah baca tahiyat boleh mengikuti imam. Bagi yang yakin, nah itu diwajibkan dia harus membaca tasyahud akhir. Kemudian salamnya menurut yakin dalam ibadahnya langsung saja eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan imam masih berdiri dan belum selesai, biarkan. Sholat. Itu ada yang pas itu selesai dia sholat sendiri lagi, kayak ada sunnah. Sholat Sendiri 4 rakaat lagi setelah selesai. Assalamualaikum dia langsung pindahin tempat. Ya, sholat sendiri. Padahal kalau dia lupa sebetulnya tidak usah sholat lagi, cukup ditambal dengan sujud sahwi. Lakukan sujud sahwi karena lupa. Siapapun pasti pernah mengalami hal yang lain. Kondisi lah. Saya tidak mengambil tindakan sholat sendiri lagi ya. Cuma kalau bisa dia itu nggak terlalu pasien ini kok udah sholat ini sholat. Jadi sebaiknya adalah tetap lanjut, kemudian sujud sahwi. Bagi makmumnya yang yakin 4, jangan ikutin imam. Jadi mayoritas jamaah kita juga satu belum pernah melakukan sujud sahwi, walaupun kuat kelihatan itu lupa. Tapi untuk melakukan sujud sahwinya itu kadang-kadang tidak dilakukan. Memang itu prakteknya juga ada kekurang tahun atau masih terbatas dari segitu. Memang kalau kita meyakini sholat kita kurang daripada rakaat atau lebih, terus kita melakukan sujud sahwinya itu seperti apa itu Pak Ustadz? Setelah salam, tadi kata Pak Ustadz, sebelum salam dilakukan sujud sahwi dulu. Imam sujud sahwi, si makmum pada bingung, soalnya pada belum paham. Nanti kalau sudah dijelaskan begini, kalau imamnya sujud sahwi, maka kita makmum pun ikut sujud sahwi. Karena sama-sama lupa. Terkecuali ada salah satu udah ngingetin, namanya pada sholat sebelum Subhanallah. Ya itu kadang-kadang Subhanallah. imamnya nggak respect. Ya terus aja gitu. Kayak kemarin saya sholat dulu. Terus saja. Iya. Dikasih tahu terus saja. Mungkin dia yakinnya baru 4, baru 3 baru ya. Maka tambah lagi 1 lagi. Padahal menurut kita 5. Ya itu tahiyat yang 3 rakaat. Ya. Oh jadi di yang strokaat ketiga dia baru tahiyat awal. Jadi begitu keempat dia langsung bangun. Bangun 5 baru tahiyat akhir. Oh berarti tahiyat rakaat pertamanya 2 kali. Rakaat pertamanya 2 kali berarti. Jadi tahiyat awalnya di rakaat 3. Jadi berantakan ya. Terus pada sana sholat lagi. Saya enggak ngikutin imam aja. Itu yang apa itu saya biasa selama nanti anak dari tempat sholat sendiri. Oh, dari itu.
Oh, Harusnya makmum itu kasih tahu subhanallah, ya kan? Yang ngomong gitu, tapi Pak Alek nggak kurang sentuh ya, terlalu khusyuk kali ya. Tugas makmum itu mengingatkan imam. iya. Kalau Pak Haji mah sholat Iya, lagi, itu isu imam. kalau Pak Haji sholat lagi di sini ya sholat lagi, mengulang lagi pada sholat tidak punya utang, maka harus sholat lagi nanti besok. Pak Haji ini, Pak Haji yang orang Kalau Pak Haji yang tua, dia sholat lagi. Pak Haji itu, ya. Pak Haji siapa namanya Pak Jepri? Nggak tahu namanya mah. Dia kayak nggak tahu dah. Nggak tahu, cuma Boleh cuman praktek sujud sawi itu seperti apa Pak Ustaz? Nih, suruh sawi ya. Kita kan posisinya begini nih tahiyat akhir. Iya. Ya. Kita di kita warung. Mohon Pak para jamaah. Nah, nih sabit qalbi ala dirik di situ selesai. Mau nambahin Allahumma inni a'udzubika boleh. Selesai. Kita langsung sujud. Sebelum salam Pak. Sebelum salam ya. Subhanallah la ilaha illallah wa la ilaha 3 kali. Kemudian kita ya seperti gini. Bagi firli warhamni warhamni. Jadi posisinya tidak tahiyat Akhir. tapi tahiyat rukun, tahiyat awal. Iya. Posisi normal, posisinya. Posisi normal ya. Posisi normal duduknya, tidak seperti Tahiyat tahiyat akhir. akhir. Kalau tahiyat itu kan dipiringkan. Terus sujud lagi Pak Ustaz. Ya. Sujud lagi. Baca. Lagi. Terus sawi lagi. Kemudian duduknya baru. Baru tahiyat akhir. Berarti 2 kali Pak Ustaz. Dua kali. Paham. Kemudian assalamualaikum. Langsung assalam. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Langsung assalam nggak pakai tahiyat lagi. Kan tahiyat kan udah tadi. Suka lupa Pak Ustaz. Benar juga kadang-kadang juga ingat. Iya, Kadang lupa juga Pak Ustaz. Ustaz. 4 rakaat itu suka lupa saya. Iya. Iya. Asal atau Iya. johor. Ya walaupun lupa, terus ingat. Kadang-kadang kayak terus sujud sabinya gimana? Ya memang sudah santai banyak lupa, enggak usah. Berusaha ya. soalnya kadang soalnya langka. Kadang maksudnya sekali doang. Ngalah. Boleh tuh Pak Ustaz. ngalamin sholat Dua kali. sujud sahwi itu kan jarang-jarang lah kan, jadi bingung kadang. Subhanallah layanamu layasya. Boleh ya. Iya, 3 kali Pak Ustaz ya. 3 kali. Suka lupa. Suka lupa. Asal itu. Diingetin sama Bang Jeb. Iya Pak Ustaz. Kan kita praktek Iya, supaya iya. paham. Iya. Betul. Terus apakah sholat sujud sahwi Sujud sahwi. bisa mewakili daripada jam makmum yang nggak paham? Sebetulnya kalau makmum yang nggak paham ikut imam aja. Ikut imam aja. Makmum yang nggak paham siapapun mau tidak mau harus ikut imam. Imamnya lari ikut lari. Yang nggak ngerti kan diem aja. Mungkin karena Ngikutin aja diem aja. Jadi kayak ini Pak Ustaz, apa ini? Kalau tidak sujud sahwi ini Yakin aja sih. tidak familiar, ya. Akhirnya jarang dilakukan. Iya bener, jarang di. Kemudian adakah tanda-tanda imam mau melakukan sujud sahwi sehingga makmum itu tahu gitu. Soalnya makmum kadang-kadang kaget loh. Nah gitu. Kadang-kadang imam mungkin imamnya yang nggak yakin ya udah ada yang padahal Ada yang ketinggalan. makmumnya udah yakin udah lengkap gitu ya. Tapi imamnya Nggak yakin. nggak yakin. Ya, berarti kan nggak ada komunikasi kan? Ya, nggak sinkron. Si makmum itu bagaimana mengetahui tanda-tanda bahwa imam mau mengadakan sujud sahwi? Pertama, kita sholat harus berdasarkan yakin. La tazalu syak illa bil yakin. Tidak akan pernah hilang keraguan di dalam sholat kecuali kita punya keyakinan. Ini imam posisinya ragu, kan? Makmumnya yakin. Disitulah kita harus meletakkan ijtihad sendiri. Kalau kita mau mengeksekusi langsung assalamualaikum, nggak masalah, karena kitanya yakin.
itu tidak bisa memproteksi imam salahnya di mana. Udah kita berdasarkan keyakinan kita. Kalaupun imam sujud sahwi itu hak prerogatif dia. Mungkin dia merasa ada yang tertinggal. Sebab yang tertinggal disunahkan harus sujud sahwi ada 5 dalam sholat. Pertama tadi tidak melaksanakan duduk tasyahud awal, tidak membaca sholawat tasyahud awal, kemudian tidak membaca sholawat terhadap keluarga Nabi pada saat sholawat tahiyat akhir, kemudian tidak melakukan doa kunut pada waktu subuh dan sholawatnya. Malah itu kemarin kan ada pertanyaan nih, ada salah satu jamaah main ke Sukabumi. Di Sukabumi setiap sholat pakai doa kunut. Dohor doa kunut, asar doa kunut, maghrib doa kunut, isya doa kunut, apalagi subuh. Bingung dia, ini aliran dari mana? Dipertanyakanlah ke saya. Maka saya menjawabnya, selain daripada sholat subuh, hukum doa kunutnya sunnah hayat. Kalau subuh sunnah muakkad yang dikuatkan, maka disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Contoh kita bermakmum sama orang yang tidak kunut. Sami Allahu liman hamidah itu bacaan iktidal. Langsung buru-buru kita doa kunut sendiri sebisanya sedapatnya. Allahumma hdini fiman hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu atau wasahbihi wasallam, langsung ikuti sedapatnya. Kalau kebetulan kita menemukan imam yang tidak baca doa Kunut. Oh, kita udah mati sendiri ya Pak Ustadz. Sedapat semampunya. semampunya. Allah madini fan hadait Terus wasallallahu langsung ke sholawat. Oh, selamat. Itu pun sudah dianggap dapat doa kunut. Kunut yang sempurna. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kitab Kifayatul Ahyar, masih kitab fikih. Kenapa alasannya? Ulama yang mengarang kitab Kifayatul Ahyar di situ adanya hadis baginda Rasul. Yaknatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunutal subhi hatta faraqqa minad dunya. Rawahu Ahmad. Kanjeng Rasul doa kunut sholat subuh hatta, sampai kapan tuh batasannya? Faraqqa minad dunya, sampai wafat. Itu dasarnya di hadis ya, dasarnya itu. Kenapa ada tuh doa kunut yang lain? Karena doa kunut juga ada riwayatnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ada kunut nazilah, ada khusus redaksinya, redaksi Sayyidina Umar bin Khattab. Nih kalimatnya nih ya, kita buka di doa kunut. Pasti nggak hafal, karena nggak pernah. Tawar itu Pasti nggak hafal. Nih doa kunut ya. Di sini banyak doa kunut itu, doa kunut yang berkaitan dengan kunut subuh, kunut nazilah. Apa ya, nyambung ke fikih sekalian. Itu yang di Cikupa tuh gurunya anak saya. Semuanya pakai kunut. Salat 5 waktunya pakai kunut. Zuhur, asar. Yang di Cikupa ya. Anak saya. Fil i'tidal raka'atil akhirati min sa'iril maktubat. So, doa kunut dilakukan pada rakaat terakhir pada saat i'tidal di semua sholat yang diwajibkan, berarti sholat 5 waktu. Tuh, di sini baqiha minal khamsi nazilah. Boleh di situ dilakukan kunut nazilah.
apa? Seperti seumpamanya ada musim pencurikan, ada umpamanya banyaknya yang apa namanya gerombolan-gerombolan, seperti apa lagi? Seperti musim pailit, musim kemarau, musim wabah, musim taun, musim corona. Tuh, kunut nazilah laisa min ab'ad. Kunut nazilah itu bukan dari sunnah ab'ad, bukan dari sunnah muakkad. Mana kunut nazilah? Seperti kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mana Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Kan belum pernah dengar ya? Itu ya. Wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa sana 'alaikal khair kullah. Nashkuruka wa la nukaffiruka wa nakhla'u wa natruku. Ada lagi yang diawali dengan redaksinya banyak di sini. Allahumma gfirli ya ghafur. Ada yang mengawali begitu. Allahumma rahamni ya rahim. Jangan disalahin karena redaksinya ada. Atau yang masyhur yang sering kita dengar, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai situ mau wasallallahu enggak apa-apa. Seperti tadi kalau kita bermakmum kebetulan sama orang yang imamnya tidak kunut, semampu kita. Allahumma hdini fiman hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Langsung sujud. Ya, gitu. Jadi di sini ada ya. Ada Itu Pak Ustadz, kalau sholat subuh lupa kunut harus sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Sholat subuh lupa kunut, maka harus melakukan sujud sahwi. Rokaatnya ragu juga sujud sahwi. Tahiyat awalnya tidak dibaca, sujud sahwi. Baca sholawatnya di tahiyat awal nggak dibaca, sujud sahwi. Makmumnya yang tidak paham, Makmumnya yang tidak habis paham, sholat geremeng. sholat yang geremeng, katanya aliran apa? Sholat kok sekarang macam-macam, sujud kok bolak-balik. Bilangin itu sujud sahwi, itu sujud kalau lupa bacaan gitu. Iya, ini lupa bacaan gitu. Itu lupa bacaan jadi ditambah sujud sahwi. Untuk sujud sahwi itu dikala adu antara imam dan makmum tidak terlalu terjadi sujud sahwi karena saling mengingatkan pihak makmum dan imam. Cuma itu tadi kalau masalah lupa pasti semuanya ada. Cuma kemungkinan yang terjadi dan sering itu dilakukan sujud sahwi dikala sholat sendiri. Kalau sholat sendiri pasti ada keraguan-keraguan. Pada akhirnya jawaban yang kita tentukan pun tidak tepat. Kadang-kadang sudah apa belum? Padahal udah lebih. Ini perasaan udah lebih nih. Padahal cuma belum. Kemungkinan gitu ya di saat sholat sendiri itu kemungkinan terjadinya sujud sahwi. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah ya mungkin kita saling Mengingatkan. Kadang sama makmum suka dibilangin subhanallah. Teng aja langsung tuh. Sendiri. mungkin untuk tempatnya dari sini. Cuma itu tadi ya masalah keyakinan, masalah hati. Jadi mungkin tahu makmum yang salah, tahu imam yang benar.
tahu imam yang benar atau imam yang salah mungkin nggak tahu.